Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku akan ngebahas lagi soal jerawat dan ini adalah salah satu step penyembuhan jerawat yang paling penting. Kalau misalnya kalian udah lama nih ngikutin video-video aku dari zaman aku jerawatan 2 tahun lalu, kalian pasti tahu gimana strugglingnya aku ngadepin jerawat. Namanya jerawat batu, namanya jerawat yang udah gede-gede, jerawat pasir, segalanya udah pernah. Nah, hari ini aku akan ngasih solusi buat kalian yang punya masalah sama jerawat yang berdarah dan juga bernanah. Tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, nggak perlu panjang-panjang, kita langsung aja. Sebagai pembuka, aku mau ngasih tahu sama kalian kalau jerawat itu adalah pori-pori yang tersumbat yang menyatu dengan bakteri. Jadi harap diingat, pokoknya jerawat itu sumbernya adalah benda-benda, udara, tangan, apapun yang kotor yang nempel di pori-pori yang tersumbat. Jadi tips dari aku, tetap kalian harus menjaga agar pori-pori kalian nggak tersumbat. Aku pernah bikin videonya tentang pori-pori tersumbat, nanti aku taruh linknya juga. Dan yang kedua, salah satu cara paling ampuh selama ini aku menjaga supaya pori-pori aku nggak tersumbat adalah aku pakai produk AHA BHA. Terus udah gitu yang pasti jaga kebersihan. Jadi sebelum aku ngasih tahu ke kalian gimana cara mengatasinya, aku jelasin dulu gimana cara menghindarinya ya, biar kalian ingat-ingat. Yang pasti jaga kebersihan juga. Rajin cuci muka, terus udah gitu cuci muka pakai produk-produk yang memang cocok di kulit kalian, dan jangan lupa double cleansing pada saat sebelum tidur. Walaupun kalian ngerasa kulit aku nggak apa-apa kok, aku nggak pakai make up kok hari ini, ngapain double cleansing? Sebelum tidur wajib double cleansing. Percuma pakai skincare yang mahal-mahal itu, yang sampai ikutan PO, just tip segala macam, percuma kalau misalnya kalian mukanya nggak dibersihin dengan benar, karena nanti ujungnya si skincare-nya nggak bisa ngeresap dengan maksimal di kulit kalian. Oke? Nah, banyak kasus yang terjadi kalau misalnya jerawatan itu adalah jerawat berdarah dan juga bernanah. Sebenarnya simpel sih, jerawat berdarah itu biasanya terjadi sebenarnya kalau kita pencet, bener nggak sih? Karena kalau misalnya nggak kita pencet, biasanya si jerawat itu akan jadi kering. Tapi dalam kasus kita pakein obat jerawat ya, biasanya ini tuh lebih kepada kebiasaan. Aku pernah ada di fase edik banget untuk mencetin jerawat. Tahu sendiri dong, kalau kalian acne fighter, pasti kalian tahu gimana rasanya enaknya mencetin jerawat, megang-megang jerawat. Bahkan aku tuh sampai ada di fase ya, lagi nonton TV aja tuh tangan aku tuh iseng ngitungin jerawat, pegang-pegang, aduh yang ini kapan sembuh, aduh yang ini. Kalian gitu nggak? Ayo ngaku. Karena aku kayak gitu banget gitu. Jadi kayak lagi ngapain, aku berusaha untuk megang-megang jerawat. Begitu ada yang kayak udah mateng banget, wah ini kayaknya udah mateng nih, kalau nggak dikeluarin nanti gimana, aku pencetin. Nah, setelah dipencetin biasanya dia jadi berdarah. Atau kasusnya sering juga kita nggak sengaja ngegesek si kulit wajah, entah pakai handuk atau misalnya kegesek tangan, dan akhirnya jadi jerawatnya itu berdarah. Dan biasanya berdarahnya itu suka banyak kan. Kalau misalnya kalian mengalami kejadian itu, yang pertama yang paling harus kalian lakukan adalah yang pasti jangan bersihin, jangan sentuh luka itu pakai tangan kalian. Terutama kalau kalian misalnya lagi ada di luar, lagi hangout, lagi apapun gitu, jangan. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian cari produk tisu yang bersih, terus udah gitu, atau kapas, terus udah gitu kalian buang darahnya sampai bersih. Jadi sering banget nih kalau misalnya lagi kejadian gitu kan, nggak ada tisu, nggak ada apa, aduh pakai tangan aja deh gitu, asik aja gitu. Nah, kita kan nggak tahu di tangan kita ini ada bakteri apa gitu. Kalau misalnya ada bakteri nyatu sama luka, nanti udah pecah pun jerawatnya akan balik lagi, dan beranak pinak semakin banyak. Jadi salah satu tipsnya adalah kalian cari tisu yang bersih, cari kapas, terus udah gitu kalian tempelin, tapi jangan digesek-gesek ya, sampai si darahnya hilang. Nggak usah dipencet juga, diemin aja kasarnya tuh biar si darahnya nyerap sampai
si kulitnya udah nggak berdarah lagi. Nah, selain itu sering juga terjadi kalau misalnya kulit kalian tuh nggak hanya berdarah tapi keluar juga nanahnya. Biasanya kalau aku ya, aku nggak tahu kalau kalian, cuman kalau aku itu jerawat bernanah itu biasanya kalau ada 2 jerawat deketan. Jadi kayak jerawatnya jadi gede banget, somehow itu tuh nggak hanya ada mata jerawatnya aja tapi ada nanahnya juga. Aku paling sebel sih kalau kayak gitu. Soalnya kalau jerawat ada nanahnya itu rasanya lebih sakit, dipencet lebih sakit, dipegang lebih sakit. Nah, sama itu juga suka kita pencet atau nggak sengaja dia pecah sendiri. Sama juga si nanahnya itu kita keluarin sampai benar-benar habis dari kulit kita. Ingat ya, jangan dipencet-pencet. Jadi ingat ya, jangan pakai benda-benda yang kotor atau asal-asalan. Terus yang kedua, kalau misalnya udah kayak gitu, biasanya si bekas jerawatnya itu jadi bengkak. Nah, biasanya kalau kulit wajah udah luka itu kan jadi radang dan juga jadi inflamasi ya. Kalau misalnya kalian pengen mengobati itu, pertama bisa pakai es batu, tapi es batunya bisa kalian bungkus pakai kain yang bersih. Terus udah gitu, kalian bisa juga pakai krim yang bisa anti-inflamasi. Kalau buat aku biasanya tuh produk-produk yang mengandung Centella asiatica itu works banget buat aku. Tapi ada satu produk andalan aku yaitu produk M+, nanti aku taruh linknya di description box, siapa tahu kalian nyari juga. Itu produk untuk bekas jerawat ampuh, ajaib banget lah, dan udah banyak juga yang nyoba dan semua orang bilang ini tuh bagus. Kalian bisa lanjut menggunakan produk yang mengandung anti-inflamasi, atau kalau misalnya si lukanya masih meradang, kalian bisa pakai krim antibiotik. Krimnya bisa dicari di apotik, tapi pakainya itu cuman di bagian yang berdarahnya aja. Aku ada satu tips sih yang sebenarnya amat sangat ampuh untuk menghindari kejadian ini. Sekarang kalau zaman dulu mungkin ya sekitar 3-4 tahun lalu kita bisa mempermasalahkan soal jerawat pecah ini. Tapi zaman sekarang tuh skincare udah berkembang, produk-produk udah mulai banyak. Kalian cobain pakai acne patch. Jadi kalau misalnya kalian nemuin jerawat nih yang kayak udah lumayan mateng, udah kelihatan ada matanya, udah kalian tahu ini kayaknya bakal bernanah deh. Kalian pakein acne patch tiap malam, itu biasanya kalau memang udah mateng banget, hanya dalam waktu semalam, si mata jerawatnya itu akan keluar beserta dengan nanahnya, tapi nggak berdarah. Itu ajaib banget sih menurut aku. Dan kalau misalnya kalian acne fighter, kalian harus banget nyetok itu. Jadi sebelum kalian menemukan masalah jerawat yang pecah, mending kalian hindarin dengan menggunakan acne patch ini. Nah, tadi udah pakai krim antibiotik, terus udah gitu kalau mau pakai es batu juga bisa untuk menenangkan si kulitnya, karena hampir sama dengan bagian tubuh kulit kita yang lain. Di saat jerawat kita pecah, si jerawat kita itu sebenarnya luka kan, dan perlu disembuhkan. Terus ada satu toner yang aku bisa kasih rekomendasi sama kalian, Kiehl's warna biru, tapi aku lupa namanya, nanti aku cantumin aja di sini atau nanti aku taruh linknya di description box. Si toner itu bagus banget dan cepet banget untuk ngeringin jerawat. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian bermasalah sama jerawat dan kalian pengen banget sembuh dari jerawat, aku amat sangat menyarankan kalian untuk pakai obat jerawat. Obat jerawatnya apa kak? Lihat deh video-video aku udah banyak banget ngasih rekomendasi sama kalian mengenai obat jerawat. Kalian tinggal pilih aja produk mana yang kira-kira paling pas nih sama kulit kalian, kira-kira yang apa ya, kira-kira bagusnya yang mana ya, dicocok-cocokin aja. Aku nggak bisa nentuin dengan pasti kamu harus pakai produk A, produk B, karena aku nggak tahu keadaan kulit kalian. Tapi berdasarkan review-review yang aku kasih, kalian bisa nentuin produk apa aja sih yang bisa kalian coba berdasarkan review dari aku. Nah, kalau misalnya kalian udah terlanjur luka nih si jerawatnya udah berdarah, bernanah, lanjutin penggunaan obat jerawat kalian, karena nanti itu perlahan-lahan si kulit akan sembuh. Selain itu, kalau misalnya jerawat yang dipencetin juga nanti akan menyebabkan luka jerawat yang bisa jadi hitam, yang bisa jadi merah, terus yang hilangnya tuh bakal lama banget. Jadi kalau saran dari aku, kalau misalnya kalian punya jerawat, ilangin deh kebiasaan kalian untuk megang-megang jerawat atau untuk mencet-mencet jerawat. Itu susah, karena aku juga pernah ada di fase itu, tapi sampai akhirnya aku mulai menyadari, bahkan nih aku selalu diingetin sama suamiku untuk hey tangannya kayak gitu. Jadi make sure kalau misalnya kalian punya jerawat, jangan sampai kalian punya kebiasaan untuk mencet-mencetin jerawat. Dan satu lagi, setelah nanti kalau misalnya kalian lanjutin pakai obat jerawat, kulit kita luka kan, nanti dia akan menyembuhkan diri sendiri dan tumbuh sel-sel kulit baru. Biasanya tuh sel-sel kulit baru itu suka agak-agak kering dan kayak tipis banget dan kayak bisa dipocelin gitu ya. Pada saat kulit lagi memperbaiki diri,
kalian jangan tarik-tarik, jangan dikorek-korek, jangan dikopek-kopek, diemin aja ya. Kadang kulit kita itu butuh untuk menyembuhkan diri sendiri, jadi nggak perlu diganggu-ganggu terus gitu. Mungkin kata si kulitnya gini, kemarin luka, ini gue lagi nyembuhin diri gue, digangguin lagi, dikopek-kopek terus. Jadi kalau misalnya kalian lagi proses penyembuhan si lukanya, si kulitnya itu jadi kayak mengeras gitu, ada yang kering-kering, tunggu dia lepas sendiri, nggak usah dikopek-kopekin, karena nanti kalau dikopek-kopekin, si kulitnya bisa jadi luka lagi, sehingga nanti ngulang lagi dari step awal, atau bahkan kalau tiba-tiba ada bakteri dia jadi jerawat lagi, atau kalau misalnya kalian kopek-kopekin, prosesnya itu akan semakin lama sembuhnya dan kulit kalian itu akan ada bekasnya karena dia kayak jadi bekas luka gitu. Dan satu lagi tips yang paling sering aku akan omongin sama kalian acne fighter, di saat kalian nyembuhin jerawat, kalian harus punya keyakinan dan juga harus sabar ya. Jadi jangan berharap pakai satu produk besoknya udah sembuh, pakai produk B besoknya udah sembuh, atau jangan juga terlalu takut. Jadi kayak nontonin semua review, nontonin semua video, nontonin semua produk-produk penyembuh jerawat, tapi kalian nggak take action sama sekali untuk nyembuhin jerawatnya. Jadi kalian harus take action sambil membaca, sambil mengenali diri sendiri. Oke, yang terutama rajin cuci muka sehari 2 kali, jangan lupa double cleansing dan jaga kebersihan juga. Oke, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM aku langsung di Instagram. Oke, Instagramnya Jiglisius, S-nya ada 2. Jangan lupa di follow juga. Segitu dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.